Hi everyone, we are Group 2. And today we are going to observe Borobudur Temple. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Sony, Nah, nama lengkap Sony Warsono. dengan Bapak Sony Warsono. Di sini saya mau tanya, kalau tantangan terbesar sendiri dalam menjaga Candi Borobudur itu supaya utuh tuh gimana, Pak, sebagai sebuah warisan budaya sekarang di dunia? Jadi untuk menjaga warisan dunia ini dibutuhkan yaitu kolaborasi dari berbagai pihak ya. Jadi yang memiliki kepentingan pelestarian bangunan itu tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat sekitar. Lalu mungkin kalau impact atau efek dari adanya Candi Borobudur dan juga masyarakat di sekitarnya, baik secara ekonomi atau mungkin cara dibangunnya rumah-rumah di sini. Mungkin saya lihat dari tadi rumah-rumahnya ada yang mungkin bentuknya mengikuti dari beberapa bentuk yang ada di candinya sendiri, Pak. Itu kalau menurut Bapak gimana efeknya dari adanya Candi Borobudur dengan masyarakat yang ada di sekitarnya? Jadi gini, bahasanya Borobudur itu ditinggalkan oleh nenek moyang kita itu memiliki dua pesan. Pesan yang pertama harus dilestarikan. Pesan kedua harus mampu bermanfaat untuk masyarakat. Bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat? Tentunya kalau faktor ekonomi ya, bangunan Borobudur itu sebagai magnet untuk kunjungan. Ya, magnet ini diharapkan bisa memberikan cahaya yang luas hingga mampu bisa menarik perhatian orang banyak untuk datang, hingga nanti kedatangan para tamu yang datang itu akan sebagai sumber ekonomi. Tapi kalau magnetnya itu redup, dipastikan sulit untuk bisa menarik perhatian orang banyak untuk datang. Redupnya magnet itu banyaknya aturan. Lalu tadi kan sudah membahas mungkin beberapa dampak positif dan negatif dari adanya aturan dan lain sebagainya. Kemudian karena mungkin candi ini juga sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO ya, Pak? Ya. Terus otomatis ini tentunya jadi daya tarik sendiri bagi wisatawan asing. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri, efek Borobudur terhadap pandangan masyarakat internasional ke Indonesia itu bagaimana, Pak? Dengan adanya Candi Borobudur di Indonesia tuh, kira-kira wisatawan mancanegara tuh perspektifnya kepada Indonesia tuh gimana? Warisan dunia itu ada syaratnya ya. Untuk masuk daftar warisan dunia itu ya bisa dibilang sulit ya sulit, tapi mudah ya mudah. Syarat utama untuk masuk daftar warisan dunia itu Borobudur harus memiliki OUV, Outstanding Universal Value, nilai-nilai keunikan yang universal tapi tingkatnya dunia gitu ya. Apa yang mampu bisa mengantarkan Borobudur memiliki atribut OUV, landscape, jadi budaya ya, budaya. Jangan sampai budaya sekeliling Borobudur itu terkontaminasi oleh budaya luar. Kita harus mempertahankan budaya yang ada. Kita tadi kan ada berhubungan dengan melestarikan budaya kita ya, Pak ya? Iya. Nah, mungkin terakhir dari kita ya, kita minta pesan Bapak aja untuk mungkin generasi-generasi seperti kita ini, generasi muda penerus bangsa, buat apa sih yang harus kita lakukan untuk melestarikan budaya Indonesia sekarang? Ya, jadi kita untuk generasi muda jangan sampai terintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang nantinya justru akan merusak daripada warisan-warisan nenek moyang kita.
Mungkin pesan dari Bapak untuk mungkin bahwa kita harus menjaga keoriginalitasan dan Benar. mungkin menyatukan persepsi tentang Borobudur sendiri, Pak. Menyatukan persepsi itu yang penting sekali. Ya mungkin itu aja yang bisa kami tanyakan kepada Bapak Ya. ya, mungkin dan sudah terjawab Siap. semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Matur nuwun. Hi, we're Group 2 and we're in Teras Malioboro. Baik Pak, selamat siang. Selamat Sebelumnya siang. boleh diperkenalkan dulu. Ya, nama saya Bapak Y. Joko S. Saya jualan lukisan ini di Teras 1 Malioboro. Kalau sebelumnya Bapak sudah di sini atau dulu sempat berjualan di trotoar-trotoar Jalan Malioboro, Pak? 3 tahun yang lalu masih di depan sana. Sekarang direlokasi di sini di Teras 1 Malioboro sama pemerintah daerah. Nah, terus pertanyaan pertama Pak, untuk perkembangan ekonomi sendiri di kawasan Malioboro ini, khususnya di Teras Malioboro 1 itu, beberapa tahun terakhir bagaimana Pak? Kalau untuk pemasarannya lebih bagus di depan, Mbak. Karena setiap orang lewat ngelihat, mereka ngelihat tertarik beli. Tapi kalau di sini karena yang rame itu pintu depan itu, jalur depan. Tapi kalau samping kanan kirinya masih sepi, Mbak. Karena jarang orang lewat. Jadi kalau yang mungkin yang di dalam-dalam itu agak susah ya Pak? Agak terjangkau? susah karena jarang kelewatan orang lewat. Oh, gitu. Terus kalau perdagangan di Malioboro ini lebih sering turis dari lokal seperti kota-kota lain atau luar negeri juga banyak Pak di sini? Kalau di Jogja sini banyak lokal, banyak luar negeri juga banyak. Terus Pak, yang tadi seperti yang Bapak bilang, terus pastikan ada pembangunan-pembangunan yang baru. Terus dampaknya itu seperti trotoar jauh lebih luas, fasilitas transportasi. Terus itu memiliki dampak tersendiri nggak ya Pak buat penjualannya Bapak? Wah ya dampak, berdampak sekali Mbak. Karena pemasaran kalau di luar itu setiap orang lewat melihat bisa beli. Tapi kalau di sini jarang Kurang dilewati. terjangkau. Terus tadi Bapak juga sempat menyebutkan adanya relokasi ya Pak dari jalan-jalan menuju ke Teras Malioboro 1 ini. Nah, setelah itu apakah pendapatannya jauh lebih baik atau tidak Pak? Jauh lebih berkurang Mbak. Oh, jauh. Iya, karena istilahnya di sini tuh masih babat alas. Tahu maksud saya babat alas? Jadi perkenalan, belum dikenal sama masyarakat luas. Jadi seperti mengulang dari nol ya Pak? Iya, mengulang dari nol. Tapi sekarang sudah selama 3 tahun ini semakin banyak orang kenal. Oh iya. Ya ada sedikit-sedikit banyak orang tahu. Dan ini pertanyaan yang terakhir Pak. Oke. Dari Bapak sendiri, apa harapan di masa depan untuk perekonomian di Yogyakarta ini Pak? Harapan saya ya gimana caranya supaya semuanya bisa terlewati oleh konsumen. Oh iya. Jadi semua laku. Kalau seperti ini kan yang laku cuma yang depan aja. Oh iya. Yang terlihat oleh mata. Yang terlihat oleh pengunjung masuk itu. Ibaratnya kalau di sini tuh ngatain kayak jalur Gaza. Oh. Iya, kalau di sini kan cuma jarang-jarang orang lewat aja. Berarti harapannya semoga di tahun-tahun yang akan datang, semoga Teras Malioboro ini lebih dikenal oleh orang banyak. Ya. Terus juga nggak cuma spot-spot yang terlihat saja ya Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ya. Hey, honestly, we can add like bloopers or behind the scenes. Oh yeah. Hi Jasper. Currently we're on hold because a misunderstanding between us and the temple. Bisa interview yang itu buat ekonomi, Yeah. yang pedagang. Jadi we will wait here. Kan kita nggak 3.30 Tapi kalau yang 2.30 ini masih bagel. ada Chris. Hi. Jadi kita udah beli tiket ya Chris. Jadi kalau mereka telat kita duluan. We are at the temple of Borobudur.
the biggest Buddhist temple in Asia. I suppose, if I'm not mistaken. Yeah, we have the official Magelang officials. Magelang officials. Hey! The future of Magelang. But it's under construction! But it's still under construction, so yeah. It's okay. At least we can see the temple. Where the temple at? I can't even see the temple.